Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Widya Aprilia dari Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi yang sudah saya buat. Selanjutnya, judul proposal skripsi saya mengenai pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, latar belakang. Pada awal tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke berbagai negara. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penularan COVID-19 ini sangatlah cepat sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Kebijakan ini memunculkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 pada poin kedua, yaitu proses belajar dari rumah, yang biasa kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15 yang menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Namun, dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh, seringkali ditemukan kendala atau tidak kesesuaian dengan pembelajaran yang seharusnya. Banyak yang mengira tanggung jawab pengajar dalam melaksanakan PJJ ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Penggunaan media internet atau e-learning ini memiliki kendala yang cukup besar. Koneksi jaringan dan kesalahan teknis seperti server down dan error akan menghambat keberhasilan pembelajaran. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Dr. Andes Haji Hediana Yusuf MM mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian pembelajaran sehubungan dengan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Memandang bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa diterapkan atau tidak efektif pada jenjang pendidikan SD maupun pendidikan anak usia dini. Tidak efektif dikarenakan rata-rata siswa tidak fokus dalam belajar, melainkan kebanyakan orang tua siswanya yang justru ikut membantu mengerjakan tugas anaknya saat PJJ itu diterapkan. Selanjutnya di sini ada survei dari beberapa penelitian. Yang pertama ada survei UNICEF survei mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada survei UNICEF. UNICEF ini menyelenggarakan survei pada tanggal 18 sampai 29 Mei 2020 dan 5 sampai 8 Juni 2020 lalu. Selama survei, UNICEF menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari siswa di 34 provinsi Indonesia melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Messenger. Hasil survei menyebutkan sebanyak 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 34 provinsi mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi COVID-19. 38% siswa mengatakan kekurangan bimbingan dari guru. 35% menyebutkan akses internet yang buruk. Yang kedua, ada survei KKSP. Hasil survei ini diperoleh melalui survei singkat evaluasi pembelajaran jarak jauh oleh KKSP atau Kelompok Kerja Sosial Perkotaan di Jakarta pada tanggal 12 sampai 14 April 2020 dan pada 32 guru dan 26 siswa. Sebanyak 61,5% siswa yang menjalankan pembelajaran jarak jauh selama penyebaran COVID-19 mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh membosankan, dan 61,5% siswa mengaku tidak memahami materi yang diajarkan. Bahkan, guru pun mengeluhkan bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak efektif sebanyak 91% dan tidak mencapai target pembelajaran sebanyak 91%. Yang ketiga ada survei KPAI. KPAI ini menerima aduan mengenai pembelajaran jarak jauh dan melaksanakan survei dengan 1.700 responden tentang penerapan pembelajaran jarak jauh. Tujuan dari survei ini untuk mengetahui persepsi siswa mengenai tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Menurut data survei,
79,9% responden menyatakan tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Kegiatan pembelajaran hanya didominasi dengan tugas. Selain itu, sebanyak 73,2% responden merasakan tugas yang diberikan guru terlalu berat dilakukan. Data survei menunjukkan hanya 23,9% siswa menggunakan laptop dan 2,4% yang menggunakan komputer. Selain itu, fasilitas Wi-Fi hanya dimiliki sebagian responden. Adapun batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama ada penggunaan pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar, yang kedua ada efektivitas pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar, yang ketiga pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap efektivitas pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai seberapa besar pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama untuk mengetahui pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Yang kedua untuk mengetahui efektivitas pembelajaran siswa di sekolah dasar. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulisan dan memberikan tambahan pengetahuan kepada lembaga pendidikan terkait pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, manfaat segi praktis. Secara praktis, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan peneliti dan sebagai media penerapan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di perkuliahan dan diimplementasikan terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat, khususnya pada pembelajaran jarak jauh. Manfaat penelitian yang diperoleh yaitu dapat mengetahui masalah dan kendala yang ada dalam pembelajaran jarak jauh, serta mengetahui seberapa efektif pembelajaran jarak jauh ini. Sehingga nantinya penelitian ini dapat bermanfaat untuk lembaga dalam mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, yaitu dugaan sementara peneliti terhadap masalah penelitian yang dirumuskan sebagai hipotesis penelitian adalah yang pertama hipotesis 1, pengaruh signifikan pembelajaran jarak jauh terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, hipotesis kedua yaitu ada perbedaan pengaruh yang signifikan dari pembelajaran jarak jauh terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, anggapan dasar penelitian. Anggapan dasar yang dapat dirumuskan antara lain yang pertama, siswa yang menjalankan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 membosankan. Yang kedua, guru kurang menguasai penggunaan TIK. Yang ketiga, kemampuan guru mengelola pembelajaran dan respon siswa terhadap pembelajaran jarak jauh masih kurang efektif. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada konsep pembelajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran ini adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang melibatkan berbagai komponen peserta didik, komponen seperti pendidik, peserta didik, media pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, serta penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya ada konsep pembelajaran jarak jauh. Menurut Dogman, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri atau self-study. Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam menyajikan materi pembelajaran, pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan pengawasan untuk keberhasilan belajar pembelajaran.
Menurut Keegan, tahun 1980, sistem pembelajaran jarak jauh memiliki karakteristik yaitu yang pertama pemisahan antara pengajar dan pembelajar, yang kedua pengaruh institusi atau organisasi pendidikan, yang ketiga penggunaan media menghubungkan guru dan pembelajar, yang keempat berlangsungnya komunikasi dua arah, yang kelima memperhatikan pembelajar sebagai individu yang belajar, dan yang keenam pendidikan sebagai suatu industri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah suatu proses pembelajaran yang memisahkan antara pendidik dengan peserta didik dengan menggunakan bantuan media cetak elektronik seperti email, video conference, soft file yang berisi materi yang dapat diakses oleh peserta didik tanpa adanya batasan waktu dan letak geografis. Selanjutnya ada konsep efektivitas pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Menurut Susanto, tahun 2007 menerangkan bahwa efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Beberapa indikator keefektifan pembelajaran, yang pertama ada ketercapaian ketuntasan belajar, yang kedua ketercapaian keefektifan aktivitas siswa, yaitu pencapaian waktu ideal yang digunakan siswa untuk melakukan setiap kegiatan yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga ada ketercapaian efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran dan respon siswa terhadap pembelajaran yang positif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran adalah suatu tingkat keberhasilan guru dalam mengajar siswa dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan instruksional yang ingin dicapai. Selanjutnya, kerangka berpikir. Menurut Sugiono, kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir. Indonesia saat ini tengah dihadapi oleh pandemi COVID-19, di mana dunia pendidikan ikut merasakan dampaknya. Pemerintah memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan. Pembelajaran jarak jauh dipilih sebagai alternatif yang mendukung untuk digunakan di masa pandemi COVID-19. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh seringkali ditemukan kendala atau ketidaksesuaian dengan pembelajaran yang seharusnya. Pembelajaran jarak jauh yang tidak interaktif dan tidak menarik akan membuat peserta didik sulit mendapatkan motivasi belajar. Yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini seperti pada daerah terpencil atau daerah yang sulit mendapatkan koneksi internet dan terbatasnya kepemilikan teknologi, sehingga akan berpengaruh pada keefektivitasan pembelajaran jarak jauh ini. Adapun bagian alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Variabel X, yaitu pembelajaran jarak jauh, serta akan dipengaruhi oleh variabel Y, yaitu efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya ada definisi konseptual. Yang pertama, definisi dari pembelajaran jarak jauh. Sukamto dan kawan-kawan atau tahun 2004 mendefinisikan pendidikan jarak jauh sebagai pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Yang kedua, efektivitas pembelajaran. Menurut Popham, tahun 2003, efektivitas proses pembelajaran seharusnya ditinjau dari hubungan guru tertentu yang mengajar kelompok siswa tertentu di dalam situasi tertentu dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan instruksional tertentu. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional pembelajaran jarak jauh ini yaitu pembelajaran jarak jauh dalam penelitian ini adalah suatu proses pembelajaran yang memisahkan antara pendidik dengan peserta didik dengan bantuan media cetak elektronik seperti email, video conference, software yang berisi materi yang didapat diakses oleh peserta didik tanpa adanya batasan waktu dan letak geografis yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu
Yang pertama ada konten atau isi pembelajaran, yang kedua penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini adalah suatu tingkat keberhasilan guru dalam mengajar siswa dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan instruksional yang ingin dicapai, yang diukur melalui beberapa indikator menurut Slavin tahun 2000. Yaitu yang pertama ada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran yaitu seberapa besar kadar informasi yang disajikan sehingga peserta didik dengan mudah mempelajarinya, atau tingkat kesalahan semakin kecil. Yang kedua ada kesesuaian tingkat pembelajaran, yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat kesiapan peserta didik dalam menerima materi baru. Yang ketiga ada insentif. Insentif itu seberapa besar usaha guru memotivasi peserta didik untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas atau materi yang diberikan. Yang terakhir ada waktu. Waktu yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, metode dan pendekatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti mencoba menggambarkan keadaan sebenarnya tentang keefektifan pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penelitian kuantitatif memiliki sifat umum yaitu tujuan, pendekatan, subjek, sumber data sudah rinci sejak awal. Hal ini menyebabkan penelitian dapat lebih terarah sesuai dengan rencana dan sifat kajiannya menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengungkapkan keefektivitasan pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Dari penjelasan di atas, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan melukiskan keadaan yang ada di lapangan serta analisis datanya digambarkan dalam presentase. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode dalam teknik pengumpulan data menurut Suharsi Arikunto tahun 2010 ada 4 metode pengumpulan data, yaitu menggunakan metode tes angket atau kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini lebih menekankan pada metode angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang hal-hal yang mereka ketahui. Selanjutnya ada prosedur pengolahan data. Yang pertama ada 2 tahap untuk melakukan prosedur pengolahan data. Yang pertama ada uji validitas instrumen. Uji validitas merupakan suatu proses pengujian untuk mengukur kelayakan suatu instrumen yang digunakan dalam penelitian. Hal ini sangat penting dilakukan karena melalui uji validitas akan diketahui tingkat kevaliditasan instrumen penelitian yang akan berpengaruh terhadap kelayakan data. Data yang valid tersebut merupakan alat yang dapat dijadikan pembuktian atas hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedua ada uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan kestabilan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data. Reliable berarti dapat dipercaya, sehingga angket yang diuji akan menghasilkan data yang sama meskipun diukur dalam waktu yang berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono tahun 2016 bahwa instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya di sini ada tabel kisi-kisi penelitian. Yang pertama ada variabel penelitiannya yaitu pembelajaran jarak jauh yang X. Dimensi variabel penelitiannya itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, media pembelajaran, dan metode pembelajaran. Indikator dimensi variabel penelitian dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu ada kemampuan menggunakan aplikasi pembelajaran. Deskriptor indikatornya yaitu mampu menggunakan aplikasi dalam pembelajaran daring. Item instrumen penelitian ini yang pertama ada apakah Anda sudah menguasai aplikasi pembelajaran, yang kedua berapa skala Anda menguasai aplikasi pembelajaran. Pilihan jawaban respondennya yang pertama yaitu iya atau tidak, yang kedua 1-5. Dimensi variabel penelitian yang kedua yaitu media pembelajaran. Indikatornya aplikasi pembelajaran. Deskriptor indikatornya yaitu
platform yang akan digunakan untuk proses pembelajaran daring. Item instrumen penelitiannya yaitu aplikasi apa yang sering Anda gunakan dalam proses pembelajaran daring. Pilihan jawaban respondennya yaitu WhatsApp Group atau Google Classroom atau Zoom atau yang lainnya. Dimensi variabel yang ketiga ada metode pembelajaran. Indikator dimensinya yaitu strategi pembelajaran. Deskriptor indikatornya cara guru mengajar menggunakan berbagai metode pembelajaran. Item instrumennya yaitu metode pembelajaran apa yang sering Anda gunakan dalam proses pembelajaran daring. Pilihan jawaban respondennya yaitu metode tanya jawab atau metode diskusi atau metode PyChem atau yang lainnya. Variabel penelitian yang kedua yaitu efektivitas pembelajaran atau variabel Y. Dimensi variabel yang pertama yaitu ada ketuntasan belajar, indikatornya itu hasil belajar, deskriptornya itu peserta didik telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh sekolah. Item instrumennya yaitu siswa sudah memenuhi KKM dalam tugas pembelajaran daring. Pilihan jawabannya yaitu iya atau tidak. Dimensi variabel yang kedua, aktivitas belajar peserta didik. Indikatornya yaitu perilaku siswa. Deskriptor indikatornya itu dapat menghasilkan keterampilan, kedisiplinan, dan kesungguhan peserta didik dalam belajar. Item instrumennya yaitu siswa lebih aktif dan terampil dalam proses pembelajaran daring. Pilihan jawabannya yaitu kurang atau cukup atau baik. Yang ketiga adalah kemampuan guru. Dimensi variabelnya itu kemampuan guru. Indikator dimensinya pengelolaan pembelajaran. Deskriptor indikatornya guru dapat memberikan pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Item instrumennya yaitu kegiatan belajar mengajar seperti apa yang sering Anda gunakan dalam pembelajaran daring ini. Pilihan jawabannya yaitu menggunakan video pembelajaran atau pemberian tugas. Sekian pemaparan proposal skripsi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.